kamu kenapa? Aku lihat kayak cemas terus kayak gelisah gitu. Kamu kenapa? Cerita sama aku. Aku habis nonton story teman-teman aku ya, jadi mereka tuh udah pada ikut magang ke luar kota, ikut volunteeran, menang banyak lomba. Jadi aku tuh ngerasa hidupku gini-gini aja, kayak nggak ada kemajuan. Terus kayak aku tuh ketinggalan jauh banget sama mereka. Nih, jadi kamu itu cemas karena hal itu. Nih, dengerin aku. Yang kamu lihat di media sosial itu adalah sebagian potongan kecil dari hidup mereka. Mereka nggak mungkin ngepost bagian dari mereka yang sedih, yang cemas, ataupun kekurangan hidup mereka. Yang mereka post adalah kebahagiaan dari mereka. Jadi kamu nggak usah merasa tertinggal dari siapapun. Tapi tetap aja ya, aku tetap merasa tertinggal jauh banget sama mereka. Nih, setiap orang punya jalan dan prosesnya masing-masing. Tinggal kamu berusaha di jalanmu sendiri aja. Jangan kamu mengikuti teman kamu atau kamu merasa tertinggal oleh mereka, karena nantinya itu malah akan menghambat jalan kamu. Semangat ya, Nit. Nah, dari hal yang dialami oleh Nita tadi, dari situlah perasaan takut tertinggal itu muncul. Hal itu dinamakan oleh FOMO. Apa sih FOMO itu? Nah, apa itu FOMO? FOMO atau Fear of Missing Out adalah ketakutan, ketinggalan, pencapaian atau pengalaman hidup orang lain. Nah, ketika kita merasa hidup kita tidak sebagus orang lain karena membandingkan diri dari media sosial, itulah yang dinamakan FOMO. Kenapa sih bisa begitu? Karena FOMO itu adalah perasaan di mana kayak kita harus mengikuti orang lain agar tidak merasa ketinggalan. Nah, kalian penasaran nggak sih kenapa FOMO bisa muncul? Jadi FOMO ini biasanya muncul ketika kita melihat orang lain lebih sukses, lebih produktif, dan lebih bahagia. Jadi kita merasa kita harus melakukan apa yang sedang orang lain lakukan meskipun itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Sebenarnya apa sih pemicu utama dari FOMO itu? Yaps, media sosial. Media sosial menjadi pemicu terbesar dari FOMO. Kita hanya melihat sisi terbaik dari hidup orang lain, yaitu bagian yang mereka pilih untuk dipublikasikan. Ketika seseorang terus mengecek media sosial karena mereka takut ketinggalan momen teman-temannya, itu adalah tanda-tanda kamu memiliki perilaku FOMO. Nah, orang yang mengalami FOMO biasanya akan memaksakan dirinya untuk selalu membeli barang, mengikuti tren, atau bahkan mengikuti kegiatan yang sebenarnya tidak wajib. Karena mereka itu takut dibilang ketinggalan atau bahkan dibilang tidak sukses. FOMO marak pada anak muda karena adanya standar sukses di usia muda. Jadi, viral menjadi ukuran eksistensi. Pencapaian orang lain menjadi perbandingan. Akhirnya, banyak anak muda yang merasa harus berada di titik yang sama agar tidak tertinggal. Nah, dampak negatif dari FOMO dapat berupa rasa cemas, mudah insecure, merasa kurang puas terhadap diri sendiri, hingga penggunaan uang yang tidak terkontrol, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena FOMO juga dapat membuat seseorang sulit fokus pada tujuan pribadi, karena mereka itu malah cenderung terlalu fokus untuk mengejar apa yang dilakukan oleh orang lain. Kalian penasaran nggak sih bagaimana tips untuk mengatasi FOMO itu? Yang pertama, sadari bahwa bagian yang kita lihat dari media sosial itu hanyalah bagian terbaik dari hidup orang lain, bukan semuanya. Yang kedua, fokus pada diri sendiri dengan menetapkan tujuan pribadi dan hargai pencapaian kecil yang sudah kamu capai. Yang ketiga, batasi waktu bermain di media sosial agar tidak terus membandingkan diri. Ingat, setiap orang punya proses dan waktunya masing-masing. Kamu nggak tertinggal, kamu hanya sedang berjalan sesuai waktumu sendiri. Gimana? Kamu masih merasa cemas, takut tertinggal, atau gimana? Udah enggak, alhamdulillah. Aku nerapin semua kata-kata kamu. Kan tiap orang punya proses di jalannya masing-masing. Kamu hanya fokus pada